Memasuki minggu kelima bersatu melawan corona, bagaimana dengan masyarakat Indonesia menerima ujian dan tantangan untuk bisa tetap fokus dan disiplin menjaga kesehatannya dan juga menjaga imun tubuhnya. Tapi saya ingin juga berbagi dengan pemirsa Fakta salah satu cerita dari sebuah keluarga yang juga harus berhadapan langsung dengan virus COVID-19 atau virus corona. Saya sudah terhubung dengan David Mulya. David Mulya adalah seorang anak dari seorang ayah yang akhirnya tidak bisa selamat karena tidak terselamatkan COVID-19, membuat David juga harus kehilangan ayahnya, sementara ibunya juga kondisinya sedang dalam perawatan yang intensif karena dinyatakan positif COVID-19. Apa kabar, David? Hai, baik, thank you. David Mulya, kita sampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya tentunya, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia juga ikut mendoakan ayah ya. Jadi itu dia mulai ada demam itu di tanggal 21 Maret. Dia demamnya masih sekitar 37,5, tapi udah ada batuk dan dia merasa meriang, panas. Nah itu kita diemin aja dulu, kita kasih obat biasa. Nah terus di tanggal 23 keluhannya papa, panasnya masih makin naik ke 38. Nah di situ kita langsung memutuskan untuk bawa ke rumah sakit. Terus pas di sana itu melakukan tes biasa, masih belum untuk COVID-19, masih cuman ditanya keluhannya apa, dan dia ditanya ada riwayat perjalanan ke luar negeri nggak. Saya ceritain ke mereka, papa 2 minggu sebelum tanggal 21 dia udah pergi ke Singapura, dan setelah pulang dari Singapura dia pergi ke Bandung. Dokternya langsung suruh cek darah sama X-ray. Pas hasilnya keluar langsung dinyatakan PDP COVID-19. Nah saat itu juga mereka minta informasi tinggal di mana, nomor telepon, ada keluarga siapa aja di rumah dan lain-lain. Kita berikan informasinya, terus mereka bilang oke, mereka akan berikan berkas ini ke dinas terkait. Terus saya dadanya oke, sekarang berarti kita gimana, nunggu atau bisa dirawat? Kata mereka sih ngelakuin rumah isolasi aja, tunggu kabar dari yang terkait. Nah pas isolasi di rumah, close kontak dengan ayah itu saya. Nah dari situ kita nunggu sekitar 2-3 hari, nggak ada kabar dari yang terkait. Dan juga kita telepon balik ke rumah sakit, mereka cuman bilang kita hanya bisa nunggu 4 hari, papa panasnya naik turun, sampai kita akhirnya bawa lagi ke rumah sakit untuk ngelakuin tes darah sama CT scan. Dari hasil paru-parunya, flagnya bercaknya udah banyak banget. Kita nanya papa mau di rumah atau mau langsung ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Papa bilang udah di rumah aja dulu, kayaknya masih bisa. Jadi yaudah kita bawa pulang. Di tanggal 27 malam sekitar jam 11, itu sebelum saya tidur saya cek apa di kamar, dan saat itu nafasnya udah cepet. Nah itu sekitar jam 2 subuh baru jalan, soalnya papa juga saat itu juga langsung diare. Kita bawa ke rumah sakit. Pas sampai sana papa nggak diadmit, papa ditolak, dibilangnya karena full dan juga nggak ada surat yang diberikan dari rumah sakit terkait untuk bisa admit papa dan lain-lain. Jadi di saat itu bingung, ini gimana ya, mau kemana kayak gitu. Nah mereka suggest-nya in the end cuman untuk mengelilingi rumah sakit rujukan dan tahu gimana yang bisa admit. Dan saya bilang ya nggak ada waktu, soalnya papa udah sesak nafas di mobil kan. Terus akhirnya kita pergi ke rumah sakit. Akhirnya ada satu yang bisa admit papa saya. Nah di situ saya menunggu sekitar 5 jam. Akhirnya papa udah di IGD. Terus itu udah sekitar jam 7 pagi, terus dibilang oke, harus diadmit. Mereka akan siapkan kamar, dan kamarnya baru siap jam 3 siang baru masuk. Dan itu terakhir kali saya lihat papa. Terus di hari yang sama, malam-malam sekitar jam 11, jam 12 itu papa WA haus, minta air. Kita akhirnya harus kirim supir untuk ke rumah sakitnya untuk kasih air putih. Nah di malam itu
Papa ada WA jam 9 malam, katanya infus Papa copot, Papa nggak bisa taruh balik, nggak bisa fix, dan Papa udah lemes. Di situ udah panik, udah gimana ya, telepon juga nggak diangkat. Jadi akhirnya kita dapet telepon dari rumah sakit. Pas ditelepon mereka langsung bilang Papa kondisinya drop, tingkat kesadarannya udah di angka 3. Akhirnya mereka bilang oke, step yang bisa dilakukan sekarang adalah inkubasi atau enggak ventilator. Dan dengan berita-berita yang ada kan mengenai ventilator ya atau inkubasi itu kadang-kadang bisa berhasil atau enggak ya. Nah jadi kita bilang ya udah sekarang ngelakuin yang bisa aja untuk agar ayah bisa selamat gitu. Nah kita menunggu, kita berdoa, terus sekitar 30 menit dapat telepon lagi dari rumah sakit. Terus mereka bilang ini udah mencari nadi dan lain-lain tapi udah nggak bisa, dan mereka menyatakan Papa udah nggak ada. Nah di situ rasa marah, rasa ingin nyalain orang itu ada banget. Kita cuman udah berdoa, bersyukur. Dari sini cuman pelajaran yang kita dapat, saya dapat tuh kayak nggak hanya untuk kita yang kehilangan karena COVID-19, tapi juga untuk semuanya ya masyarakat, bahwa ini sesuatu wabah yang harus benar-benar dianggap serius. Kondisi Mama bagaimana sekarang? Karena kan Mama juga dirawat. Jadi pas Papa masuk tanggal 28 itu mereka melakukan swab test, melakukan swab test. 28 dia melakukan swab test, terus Papa dipanggil Tuhan tanggal 30. Saya tetap minta hasilnya. Nah itu kita baru dapat hasilnya itu kemarin. Tapi itu pun juga secara verbal. Oke, hasil swab dari ayah jadinya sudah keluar? Positif COVID-19. Ini kan imun itu kan harus juga mental ya, mental dan fisik ya, harus balance. Nah Mama sendiri tahu kondisi ayah bagaimana? Kita nggak tahu ya bahwa ayah akan dipanggil Tuhan subuh-subuh kan. Jadi pas kita tahu kabar Papa itu kita nggak bilang mama karena pasti bakal kena imunnya, pasti langsung drop. Jadi sampai sekarang Mama nggak tahu kondisi Papa tuh. Papa udah dipanggil Tuhan, Mama belum tahu. Mama masih cuman doa agar ya Papa sembuh, dan kita juga nggak ngomong ke Mama dan cuman bikin kita cuman kasih semangat ke Mama, walaupun ya saat video call berat ya Mama nanya, Mama masih bilang itu vitamin tolong kirim ke Papa. Jadi di situ berat banget ya, kita cuma bisa iya Ma nanti kita kirim ke Papa. Papa oke kok, Papa masih fighting, karena kalau Mama tahu kan langsung drop ya, jadi imunnya kita harus tetap kasih semangat gitu. Dan Mama udah melakukan swab, dan dari rumah sakit yang dia lagi di sana emang udah dinyatakan positif juga. David, dengan semua ujian hidup ini ya yang sudah dialami oleh David dan sekeluarga, tentu kita nggak bisa ngerasain 1% pun ya David apa yang David rasakan dengan keluarga. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Apalagi kita tahu bahwa mungkin pemerintah sudah pakai penegakan hukum juga, harus ada pembatasan sosial berskala besar. Dengan begitu kan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, apa yang mungkin mau David tegaskan, ingatkan, edukasikan ke masyarakat sebagai orang yang benar-benar sudah berhadapan langsung dengan COVID-19 juga begitu, David? Yang kita ingin adalah agar virus ini nggak menang, agar kita bisa melawannya sama-sama. Kita sebagai keluarga memberi semangat kepada tenaga medis, semangatinnya agar tenaga medis juga bisa memberi info kepada anggota yang nunggu khawatir di rumah. Saya merasa saatnya sih untuk yang di rumah aja juga bisa membantu lewat apa yang bisa dibantukan lewat sosial media atau kenalan dan lain-lain, sama-sama membantu untuk benar-benar lawan COVID-19, karena saat ini kan belum ada obat ya. David Mulya, terima kasih. Semoga selalu tabah, kuat,
bisa menjadi pengganti papa, menjaga mamah, dan menjaga keluarga besar, diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga hari esok lebih baik buat keluarga David. Kuat terus, dan pasti informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang juga bersatu bersama David melawan COVID-19. David Mulya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Baik. Kita akan temuan fakta berikutnya.